Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini, berilah waktu 5 menit saja. Tema kita malam ini adalah hakim. Seorang wanita muda disalahkan karena mengemudi mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pada waktu ia berdiri di hadapan hakim, hakim itu bertanya, apakah ia bersalah atau merasa bersalah atau tidak? Wanita itu menjawab dengan jelas, bersalah. Hakim itu menjatuhkan hukuman denda $75 atau 7 hari kurungan. Setelah hakim itu menjatuhkan hukumannya, ia lalu berdiri, menanggalkan jubahnya, berjalan mendekati wanita itu, lalu memberikan $75. Hakim itu adalah ayah wanita muda tersebut. Sebagai seorang hakim yang adil, ia harus menyatakan anaknya bersalah dan menjatuhkan hukuman dengan membayar denda yang seimbang dengan pelanggarannya. Selaku hakim yang baik, tidak ada pilihan yang lain. Undang-undang harus ditegakkan. Tapi karena ia adalah ayah wanita muda itu, ia pun menanggung hukumannya dengan membayar dendanya. Yesus adalah seorang hakim yang jujur. Pada penghakiman pra-event, ia mengakui di hadapan para penonton alam semesta akan kesalahan semua orang tebusan yang diwakilinya. Ia adalah juru selamat kita juga. Sekalipun ia akan menjatuhkan hukuman mati atas kita karena melanggar undang-undang kerajaan Bapanya, ia mengambil tempat kita dan mati bagi kita di atas kayu salib di Golgota. Golgota itu adalah tanda terima bahwa pembayaran sepenuhnya sudah dilakukan untuk setiap dosa yang dilakukan setiap orang berdosa yang berubah. Karena itu, biarlah kita menghadapi takhta kasih karunia dengan keberanian hati. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kiranya Tuhan akan menolong kita patut berterima kasih bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita akan menerima hukuman, tetapi Dia sudah membayar semuanya, ganti kita. Kita bebas, kita dimerdekakan. Lalu apa yang harus kita perbuat dengan hidup kita ini? Biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat. Hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya pada malam ini kita bisa beristirahat dengan baik, karena tidak ada lagi dosa yang menggugah kehidupan kita. Semua telah dibayar lunas. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi hidup kita. Puji namamu, sebab itu ku memuji